Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya perkenalkan, saya Rosa Fitri Dwi Kuril Aini, bisa dipanggil Rosa. Saya mahasiswa aktif yang telah menyelesaikan semester 6 dan akan melanjutkan di semester 7 di bulan Agustus mendatang. Saya berasal dari jurusan Teknik Elektro, program studi di 4 Teknik Elektronika di Politeknik Negeri Malang. Saya memiliki kemampuan dan juga pengetahuan dan juga skill dalam bidang teknik elektronika. Mengingat selama proses perkuliahan saya banyak sekali diberikan pengajaran baik teori maupun praktikum sehingga memudahkan saya untuk mengenal alat maupun software yang digunakan dalam bidang ini. Tak hanya itu, dengan adanya tugas maupun proyek yang diberikan oleh dosen membuat saya banyak sekali explore mengenai tugas di bidang ini. Dalam masa perkuliahan, saya tak hanya fokus dalam perkuliahan saja, namun pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 di bulan Maret kemarin, saya aktif mengikuti organisasi Badan Eksekutif Mahasiswa Politeknik Negeri Malang selama 2 periode. Di periode pertama, saya menjabat sebagai staf Kementerian Sekretaris Kabinet, dan di periode kedua, saya menjabat sebagai Menteri Kementerian Sekretaris Kabinet. Dengan mengikuti organisasi ini, saya banyak sekali belajar mengenai teamwork, leadership, communication skill, dan juga critical thinking. Tak hanya itu, saya pun juga menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab, disiplin, mudah beradaptasi, kerja cepat dan tepat, serta saya memiliki kemampuan dan juga kemauan untuk belajar hal-hal yang baru. Saya juga memiliki pengalaman internship di PT Harvitama Indonesia selama 1 bulan, di bulan Januari sampai dengan Februari kemarin. Job desk yang saya lakukan adalah melakukan repair rate, melakukan kalibrasi, sensor, temperatur, pressure, dan juga flow. Dan saya juga melakukan instalasi dan kalibrasi untuk automatic water level di Perum Jasa Tirta. Dan saya juga melakukan repair rate sensor di PT Amerta Indo Otsuka untuk proses pengolahan limbahnya. Motivasi dan juga komitmen saya, yang pertama untuk motivasi mengikuti digital internship di DB Telkom, karena saya yakin ketika saya mengikuti program ini, saya akan mendapatkan banyak sekali pengalaman maupun pengetahuan mengenai engineer di DB Telkom. Dan saya juga ingin menambahkan pengalaman di bidang jaringan, karena di bidang elektronika saat ini jaringan yang saya pelajari itu sebagai basic-basic awal saja. Dan di sini saya ingin belajar lebih tentang bidang jaringan seperti itu. Dan saya juga ingin mendapatkan ilmu dan juga relasi yang luas. Dan untuk komitmen, saya akan menjalankan dengan baik dan juga tuntas setiap program maupun tugas yang diberikan kepada saya. Dan saya juga akan berusaha untuk mencari problem solved dari tugas-tugas tersebut ketika memang saya tidak bisa untuk melakukannya. Karena saya yakin semakin banyak problem-problem yang saya hadapi ke depannya, itu juga menjadikan saya untuk bisa melakukan problem solving dalam setiap permasalahan yang saya hadapi. Kesibukan saya saat ini, saya tengah menjalankan praktik kerja lapangan ataupun magang di PT Cel Jedang Indonesia yang berada di Jombang dengan posisi instrumen engineer selama 1 bulan. Nah, untuk proyek menarik yang selama perkuliahan saya lakukan ialah membuat Nurse Call Wireless, di mana alat ini itu berbasis ESP32, dan untuk pengimplementasiannya dapat diimplementasikan di rumah sakit. Jadi Nurse Call Wireless ini adalah sistem pemanggil perawat yang biasanya dalam rumah sakit itu masih banyak sekali menggunakan sistem wiring ataupun kabel. Namun di sini di project saya menggunakan yang wireless. Jadi menggunakan microcontroller ESP32. Prinsipnya sama. Jadi ketika dalam tiap ruangan di rumah sakit nantinya itu akan dipasangkan satu push button, di mana ketika push button tersebut ditekan, maka dalam ruang perawat itu akan ada hasilnya. Jadi akan nampak untuk ruangan ini sedang membutuhkan perawat atau tidak, seperti itu. Nah, sebenarnya kalau di rumah sakit itu banyak sekali, tapi yang menggunakan wiring ya.
yang menggunakan pekabelan. Maka dari itu di sini saya menggunakan wireless karena mengurangi adanya wiring ataupun kabel dan mempermudah maintenance ataupun repair yang dilakukan di pertengahan ketika memang ada suatu kendala dalam jaringan ini seperti itu. Dan project yang saya buat ini adalah project prototype, jadi bukan project secara nyata. Jadi saya hanya menggunakan satu ruangan saja untuk melakukan percobaan atau memastikan bahwa alat saya ini dapat berjalan dengan baik dan juga benar, seperti itu. Nah, untuk tools saya yang telah saya pelajari dalam perkuliahan, yang untuk aplikasi programmingnya saya menggunakan Arduino IDE dengan range 7,5/10. Saya juga menggunakan C++ dengan range 7,5/10 juga. Dan saya juga menggunakan aplikasi software lainnya seperti MATLAB, LabVIEW, FluidSim, CX Programmer, CX Designer dengan range 8/10. Dan yang terakhir untuk proses simulasi wiring itu di aplikasi Proteus dan juga Multisim di range 8,5/10. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan dalam video resume ini. Saya harap pihak dari Digitstar DDP Telkom dapat mempertimbangkan saya untuk dapat magang di program ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.